Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan presentasikan paper terkait peran akuntansi dalam identifikasi analisis konflik pada sektor infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Agnia Halim. Perkenalkan, nama saya Naura Syahira. Perkenalkan, nama saya Alia Amel. Untuk yang pertama, abstrak ini, pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntansi, khususnya melalui audit forensik, dapat berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan membantu penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan di sektor infrastruktur. Studi ini mengkaji artikel karya Abdul Baki yang menggunakan pendekatan studi kasus pada konflik antara Bank Sentral Nigeria dan Nigeria National Petroleum Corporation, di mana PwC bertindak sebagai pihak ketiga mediator yang melakukan audit forensik. Dalam konteks sektor infrastruktur, temuan ini sangat relevan karena proyek infrastruktur melibatkan nilai investasi yang besar dan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda. Audit forensik mampu memberikan klarifikasi atas penggunaan dana, mengidentifikasi potensi fraud, dan menjadi dasar penyelesaian konflik secara adil. Namun demikian, efektivitasnya tetap tergantung pada komitmen kelembagaan untuk menindaklanjuti hasil audit. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, sistem pengawasan independen, dan integritas institusional menjadi kunci dalam memastikan akuntansi dapat berfungsi optimal sebagai alat identifikasi dan resolusi konflik di sektor infrastruktur. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari paper ini. Yang bagian A yaitu adanya identitas artikel. Untuk judul artikelnya yaitu The Role of Accounting in Conflict Resolution, The Case of PwC Forensic Audit of the Nigerian National Petroleum Corporation. Untuk penulisnya yaitu Zayat Abdul Baki. Institusi penulis yaitu Department of Accounting, Finance and Law, School of Business and Enterprise, University of the West of Scotland, UK. Untuk tahun terbitnya yaitu di 2019, nama jurnalnya Managerial Auditing Journal, volume dan nomornya yaitu di volume 34 dan nomor 8, untuk halamannya di halaman 1 sampai 19, dan penerbitnya yaitu Emerald Publishing Limited. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji alternatif penggunaan informasi dan teknologi akuntansi atau audit forensik untuk menyelesaikan konflik antara dua agen pemerintah dan akhirnya meningkatkan akuntabilitas di Nigeria. Dalam konteks Nigeria yang berada di peringkat 148 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Penelitian ini relevan sebagai studi kasus nyata tentang penerapan akuntansi dalam tata kelola anti korupsi dan pembenahan administrasi fiskal. Yang selanjutnya, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kontekstual untuk menjelaskan bagaimana proses mediasi dilakukan melalui audit forensik oleh PwC dalam menyelesaikan sengketa antara dua institusi pemerintah Nigeria, yaitu Bank Sentral Nigeria dan Perusahaan Minyak Nasional Nigeria. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengupas secara mendalam konteks, proses, dan hasil mediasi dalam satu kasus nyata yang kompleks. Data utama yang dianalisis berasal dari dua dokumen resmi, yaitu Laporan Audit Forensik PwC 2015 dan Laporan Komite Senat Bidang Keuangan dan Anggaran 2014. Penelitian ini menggunakan analisis tematik sebagai metode analisis data dengan membaca dokumen-dokumen tersebut secara menyeluruh, memberi coding terhadap informasi yang relevan, lalu mengembangkan tema-tema utama yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Tema-tema yang muncul mencakup rantai nilai minyak mentah Nigeria, kronologi sengketa dan para pihak yang terlibat, proses mediasi oleh PwC, dan hasil dari mediasi tersebut. Pemilihan PwC sebagai mediator dijelaskan menggunakan teori mediasi yang menyebutkan bahwa mediasi memerlukan adanya permintaan atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, serta kesediaan pihak ketiga untuk menjadi mediator. Dalam konteks ini, PwC dipercaya karena rekam jejaknya sebagai firma audit internasional yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Ini terdapat pada halaman 5-7.
Lalu selanjutnya temuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa akuntansi, khususnya melalui audit forensik, dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik terkait akuntabilitas keuangan publik. PwC sebagai pihak ketiga netral menggunakan teknik mediasi seperti pengumpulan informasi dan pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai pihak termasuk Central Bank of Nigeria, NNPC, dan badan pemerintah lainnya. Hasil audit PwC menunjukkan bahwa dari total dana yang dipermasalahkan sebesar 20 dolar miliar, jumlah yang benar-benar belum disetorkan oleh NNPC ke rekening negara adalah 1,48 miliar dolar. Namun laporan ini juga mengungkap bahwa ada pengeluaran lain dari dana publik yang meskipun terdokumentasi tetap menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas dan transparansi, seperti pembayaran subsidi bahan bakar yang tidak dianggarkan, serta pengalihan aset minyak kepada anak perusahaan NNPC tanpa kejelasan pengembalian manfaat kepada negara. Ini terdapat pada halaman 13 sampai 16. Selanjutnya masuk ke bagian kedua yaitu implikasi teori dengan sektor infrastrukturnya langsung. Untuk bagian A yaitu pemahaman terkait artikel konseptual dan kajian terhadap sektor infrastrukturnya. Pada artikel Abdul Baki di tahun 2019 memberikan pemahaman bahwa akuntansi, khususnya audit forensik, dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam studi kasusnya, audit digunakan untuk mengklarifikasi perselisihan antara dua institusi negara mengenai dana ekspor minyak. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya berperan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga dalam mediasi konflik antar organisasi berbasis data yang objektif dan terverifikasi. Dalam konteks sektor infrastruktur, pemahaman ini menjadi penting karena proyek infrastruktur sering melibatkan berbagai pihak, dana besar, dan kontrak yang kompleks, sehingga risiko konflik yang sangat tinggi. Audit forensik dapat digunakan untuk memeriksa sumber konflik secara sistematis dan membantu penyelesaian berdasarkan fakta keuangan yang sah. Untuk bagian B-nya yaitu relevansi artikel konseptual dengan realita pada sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur baik di tingkat nasional maupun daerah sering menjadi sorotan karena kompleksitas dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Konflik bisa muncul antara pemerintah pusat dan daerah, antara penyedia jasa dan kontraktor, atau bahkan antar unit dalam satu institusi. Dalam kondisi ini, audit forensik memiliki relevansi tinggi sebagai alat untuk menelusuri penggunaan dana proyek, mengidentifikasi indikasi fraud atau ketidaksesuaian kontrak, dan juga memberikan dasar yang kuat dalam proses mediasi atau penegakan hukum. Ketika konflik terjadi, pihak yang netral seperti auditor independen dapat membantu menyusun gambaran faktual atas masalah keuangan yang diperdebatkan, sehingga penyelesaian bisa lebih objektif dan diterima sebuah pihak. Namun pada realitanya, kompleksitas audit forensik di sektor infrastruktur seringkali tidak berjalan optimal. Beberapa tantangan yang umum ditemui seperti kurangnya komitmen lembaga untuk menindaklanjuti hasil audit, minimnya kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam audit investigatif, serta tekanan politik atau konflik kepentingan yang menghambat proses penyelesaian konflik berbasis audit. Akibatnya, meskipun audit forensik mampu mengungkap fakta, hasilnya tidak selalu berujung pada reformasi kebijakan atau sanksi yang tegas. Hal ini menyebabkan adanya konflik berulang, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya kepercayaan publik. Agar akuntansi benar-benar efektif sebagai alat penyelesaian konflik, perlu penguatan tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan independen, serta komitmen untuk menindaklanjuti temuan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.